telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana Presiden Jokowi melawan mafia minyak goreng. Mafia ini memang kuat banget karena mereka yang menguasai hampir 100% lahan sawit di Indonesia dan juga menguasai hampir 60% pasokan minyak sawit dunia. Gile kan? 60% minyak sawit dunia dipasok dari Indonesia. Apa itu artinya? Artinya, Indonesia punya kekuatan luar biasa untuk memainkan perannya di dunia internasional. Bayangkan, seandainya Indonesia stop ekspor minyak sawit ke dunia, apa nggak kelabakan mereka? Ya kelabakanlah, karena minyak sawit pelan-pelan sudah menjadi energi pengganti dari minyak fosil yang sudah mulai habis. Bahkan minyak goreng dari bahan sawit juga sudah mulai menggantikan minyak goreng dari biji matahari di Eropa. Dan kekuatan Indonesia ini mulai ditunjukkan oleh Presiden Jokowi berbarengan dengan naiknya harga minyak goreng di Indonesia karena permainan antara pejabat dan pengusaha yang lebih utamakan ekspor. Jokowi pun memainkan palunya. Stop ekspor sawit, dia bilang begitu. Kalau minyak goreng di dalam negeri harganya tidak kembali seperti semula, gak perlu lagi ada ekspor sawit. Ya kelabakanlah pengusaha sawit. Gile, ini barang yang begini banyaknya harus dilempar kemana? Padahal Indonesia itu hanya butuh 20% saja dari total produksi sawit. Lah yang 80%-nya yang harusnya dilempar ke dunia, ini harus dijual kemana? Tapi memang Jokowi ini pinter. Masalah mahalnya harga minyak goreng ini sebenarnya hanyalah alasan saja untuk menstop ekspor minyak sawit. Tujuan utama Jokowi lebih besar dari itu. Dia ingin melihat reaksi dari masyarakat dunia ketika dia menutup keran ekspor sawit. Dan ternyata benar, respon dunia itu mulai kelihatan. Mereka teriak-teriak karena selama ini bergantung dari pasokan produksi Indonesia. Apa yang dilakukan Jokowi ini mirip dengan yang dilakukan oleh Vladimir Putin, Presiden Rusia. Waktu itu Rusia diboikot oleh negara-negara Eropa yang tergabung di dalam NATO karena menyerang Ukraina. Duit Rusia di luar negeri dibekukan. Diplomat-diplomatnya diusir dari Eropa. Kerjasama impor dan ekspor diberhentikan. Tujuannya apa? Supaya ekonomi Rusia melambat dan warganya kekurangan pangan sehingga terjadi chaos besar di Rusia. Tapi Putin ini pinter banget. Dia nggak gamang dengan serangan boikot ekonomi seperti itu. Dia tahu Eropa bergantung pada pasokan gas Rusia. Rusia mengekspor 40% gas ke Eropa. Kalau keran gas itu dimatikan sama Putin, maka rakyat Eropa banyak yang akan mati kedinginan dan kelaparan. Karena gas sudah menjadi bagian ekonomi penting untuk kehidupan sehari-harinya mereka. Yang pintarnya lagi dari Putin adalah dia nggak ingin masyarakat Eropa menderita. Putin malah menekan pemerintah negara Eropa untuk tetap membeli gasnya. Tapi kali ini belinya harus pakai mata uang Rusia ya, yaitu rubel. Kenapa harus begitu? Supaya mata uang Rusia kuat dan tidak merosot dimainkan saat perang ekonomi itu. Apa yang dilakukan Jokowi benar-benar mirip dengan apa yang dilakukan oleh Putin. Dengan alasan menstabilkan harga minyak goreng di Indonesia, tujuan besar Jokowi adalah ingin membaca reaksi dunia. Sebagai pemegang pasokan produksi terbesar dunia untuk minyak sawit, berarti minyak sawit bisa jadi senjata kita supaya dunia bisa berhitung dengan Indonesia.
Kalau perlu, Jokowi melakukan apa yang sudah Putin lakukan untuk membeli minyak sawit dari Indonesia. Harus pakai mata uang kita, yaitu rupiah, supaya nilai rupiah menguat di dunia. Begitulah permainan besar dimainkan. Sudah waktunya kita mengenal kekuatan diri kita sendiri sehingga bisa kita jadikan sebagai ruang tawar ketika berhadapan dengan orang lain, dengan dunia. Sekarang ini sesudah Jokowi stop ekspor sawit, harga minyak goreng di dunia langsung melambung tinggi karena barangnya jadi langka. Jokowi masih melihat dulu kapan saatnya keran ekspor dibuka lagi. Tapi memang yang jadi korban adalah para petani sawit kecil yang harga beli sawitnya jadi anjlok setengahnya. Semoga sesudah Jokowi buka lagi keran ekspornya, harga beli sawit dari petani kecil bisa normal kembali harganya. Senormal harga minyak goreng di tengah masyarakat kita. Gaspol. Ya ini